Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, untuk pembelajaran yang ketiga, pelajaran tematik, kita masuk pembelajaran keempat, subtema pertama, pemimpin di sekitarku, pada halaman 23. Jadi anak-anak ini silahkan buka pada halaman 23 mengenai tentang pelajaran PKN, kemudian bahasa Indonesia, ya, dan pelajaran IPS. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu tentang PKN, penerapan nilai-nilai sila kedua. Kalau kemarin sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang agama. Hari ini sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kita. Salah satu sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah tidak membeda-bedakan orang lain. Seorang pemimpin itu harus adil, ya, harus jujur, bertanggung jawab, kemudian disiplin. Itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahwasanya kita semua adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, ya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila hendaknya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajat, hak, dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila yang kedua antara lain pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat, pengakuan persamaan derajat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sila sikap berani membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Untuk selanjutnya pelajaran IPS, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Kalau kemarin itu dalam bidang ekonomi, ya, dilakukan dengan cara kegiatan ekspor impor dan lain sebagainya. Untuk hari ini di bidang politik, setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda-beda, ya. Perbedaan tersebut membuat antar negara harus saling menghormati. Bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara, ya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian mengenai kawasan bebas, damai, dan netral dalam Deklarasi Kuala Lumpur 27 November 1971. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan Job Fund atau Zone of Peace, Freedom, dan Neutrality. Kita netral, ya. Maksudnya kita tidak ikut campur dalam kegiatan politik suatu negara lain. Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama Asia Tenggara yang diadakan di negara kita, khususnya di Provinsi Bali, pada tanggal 24 Februari 1976. Ya. Beberapa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik: 1. Membentuk komunitas keamanan ASEAN. 2. Melakukan pertahanan secara militer. 3. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. 4. Atau D. Membantu proses perdamaian antar pemerintah
Filipina, dan etnis Moro, serta memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri negara ASEAN yang diselenggarakan di Bali 15 November 2011. Untuk bahasa Indonesia, anak-anak Umi lengkapi pidato ya, yang sudah ada sebagian unsurnya. Pembukaan sudah ada, isi sudah ada, penutup ada, tapi hanya sebagian bagian kalian lengkapi. Jadi tugas kalian mengerjakan pada halaman 26 dengan tema pidatonya, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Lengkapi saja yang belum. Jadi lengkapi pembukaannya, lengkapi isinya, dan lengkapi penutupnya tentang pidato yang bertema bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, ini akhiri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.